Nelson P. Sitompul SEMM, sang penggiat traveling asal Tanah Batak, tempat lahir Alexander the Great, raja terhebat sepanjang masa, Yunani dan Makedonia Utara, penjelajahan objek pariwisata. Pegunungan Makedonia di Yunani Utara memadukan setiap atribut, membuat negara kuno ini begitu menarik. Menawarkan banyak gunung diselimuti hutan pinus menurun ke lembah, dipenuhi danau dan desa abad pertengahan. Wilayah ini memancarkan sejarah karena tanah kelahiran raja terhebat sepanjang masa, yakni Raja Makedonia Alexander the Great. Hal inilah yang mendasari sang penggiat traveling asal Tanah Batak, Nelson P. Sitompul SEMM, mengunjungi Yunani dan Makedonia Utara selama 1 minggu, Jumat 23 Agustus 2024, hingga tiba kembali di Jakarta Sabtu 31 Agustus 2024 malam. Nelson P. Sitompul SEMM yang menjadikan traveling kebutuhan primer berangkat dari Soekarno-Hatta International Airport Cengkareng pukul 21 WIB dan tiba di Istanbul Airport Turki pukul 4.55 waktu setempat. Setelah transit selama 3 jam di Istanbul Airport, dia melanjutkan perjalanan dan tiba di Thessaloniki International Airport Makedonia Yunani pukul 8.40 waktu setempat. Sebelum berangkat, Nelson P. Sitompul SEMM mengatakan bahwa perjalanannya kali ini menuju tempat lahir raja terhebat sepanjang masa. Dia memiliki tujuan tertentu untuk meliput tentang raja ini yang bukan semata-mata tentang kehebatannya, tapi makna dan pelajaran yang bisa dipetik dari sejarah tersebut. Dikatakannya, dulu di Indonesia pada kerajaan Majapahit ada raja hebat yakni Raja Hayam Wuruk dengan mahapati terkenal yaitu Gajah Mada. Konon Gajah Mada bisa menaklukkan seluruh Nusantara sampai ke Filipina. Bayangkan kalau sampai ke Filipina, berarti juga sudah ikut Malaysia, mungkin seluruh ASEAN. Tapi itu tinggal sejarah. Itu sekali lagi, itu sudah tinggal sejarah, katanya. Indonesia telah merayakan hari kemerdekaan ke-79. Jadi 79 tahun itu dari 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 2024. Walaupun secara de facto Indonesia merdeka baru 27 Desember 1949. Bagi yang meragukan pernyataannya ini bisa mempelajari sejarah lagi. Apa yang saya maksud di situ? Indonesia ini umurnya belum lama dan kalau ada slogan NKRI harga mati, bagi saya itu hanya slogan. Kadang yang mengatakan itu pun tidak mengerti dan tidak memahami, ujarnya. Bagi Nelson P. Sitompul SEMM, mungkin nanti akan mengukir pada batu bahwa NKRI itu tidak akan langgeng. NKRI usianya tidak akan sampai 2 abad. Itu bukan penerawangannya, tapi penglihatan dan analisa secara mendalam. Apa tandanya? Ketika mayoritas menindas minoritas. Ketika kaum mayoritas menindas minoritas, tapi kepemimpinannya kuat melindungi yang minoritas, masih aman. Ketika kaum mayoritas menindas minoritas, minoritasnya solid, masih aman. Tapi minoritas di Indonesia saling menggigit saudaranya. Minoritas khususnya bangsa Batak malah menyerang pemimpin yang melindungi keutuhan NKRI, tuturnya. Hai orang Batak, kalau NKRI bubar kemana Anda? Mungkin bubarnya NKRI bukan pada zaman Anda. Mungkin anak Anda, cucu Anda, dan cicit Anda. Makanya hati-hatilah, pikirkan dan renungkan. Saya sudah sering sampaikan, ikuti terus perjalanan saya. Horas, imbuhnya. Pada hari pertama Sabtu 24 Agustus 2024, Nelson P. Sitompul SEMM yang merupakan penasihat Parmi Persatuan Artis Batak Indonesia ini setelah tiba di Thessalonika berkunjung ke kota Pella atau Pella Village, Vergina dan Stobi. Pella yang merupakan satu kabupaten di Provinsi Makedonia Tengah, Yunani, merupakan tempat lahir Alexander the Great, raja terhebat sepanjang masa.
Dari Pella Village, dia menyampaikan salam kepada para sahabat. Dia bercerita bahwa Alexander the Great lahir 21 Juli 356 sebelum Masehi, putra seorang raja Makedonia, yakni Raja Philippus II. Sebagai seorang putra raja, Alexander the Great diberi pendidikan yang sangat baik dengan dicarikan guru terbaik. Alexander the Great adalah seorang anak yang cerdas, atletis dengan badan sehat dan kuat. Ketika masih remaja sudah ahli matematika, ahli fisika, dan ahli sejarah. Pada masa mendekati dewasa, dia belajar secara privat selama 3 tahun dari seorang filsuf, Aristoteles, yang merupakan pemikir urung muridnya Plato, dan Plato muridnya Socrates. Pada usia 20 tahun, Alexander the Great kehilangan ayahnya Raja Philippus II, meninggal karena dibunuh. Maka diangkatlah Alexander the Great sebagai raja menggantikan ayahnya. Pastilah pada saat itu ada bangkot-bangkot tua mengatakan bahwa Alexander the Great itu masih anak ingusan. Tapi nyatanya Alexander the Great bisa mendunia, katanya. Setelah Alexander the Great menggantikan ayahnya sebagai raja, yang pertama dilakukannya adalah menumpas semua pemberontak di Makedonia. Sebagai Raja Makedonia, ayahnya banyak menghadapi pemberontakan. Namun Alexander the Great menumpas dalam waktu singkat. Tidak seorang pun tersisa pemberontak di Makedonia, ujarnya. Setelah menguasai secara total Makedonia, dia menumpasi kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Dia menguasai seluruh Balkan di Eropa bagian tenggara, terdiri dari Albania, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Kosovo, Montenegro, Makedonia Utara, Rumania, Serbia, dan Slovenia. Seluruh Yunani dikuasai dan termasuk Turki. Alexander the Great sendiri memimpin peperangan dan dengan mudah menundukkan Babilonia, Irak sekarang. Setelah Babilonia takluk, dia masuk ke Persia, Iran sekarang, masuk ke Mesir, dan juga Yerusalem. Nelson P. Sitompul SMM melanjutkan bahwa di setiap kerajaan yang ditaklukkan dan dikuasai, Alexander the Great membuat dan memberikan kota atas namanya, yakni Alexandria di Mesir. Kota yang sampai sekarang masih bagus, berada di pantai sekitar 200 km dari kota Kairo. Pada usia 30 tahun, 10 tahun Alexander the Great menjadi raja, dia telah menaklukkan hampir seluruh kerajaan di muka bumi. Saat itu dia menikah dengan seorang putri di Babilonia dan bermaksud mendirikan ibu kota. Namun sejarah mencatat lain. Pada usia 32 tahun, Alexander the Great sakit dan meninggal di Babilonia. Padahal dia sudah memiliki konsep akan memasuki Jazirah Arab, Mongol, daratan Cina, dan mungkin memasuki ASEAN. Itulah kisah tragis seorang Alexander the Great. Hanya 12 tahun jadi raja tapi mampu menaklukkan hampir seluruh kerajaan di dunia. Bayangkan kalau dia tidak meninggal pada usia 32 tahun. Mungkin seluruh muka bumi akan dikuasai. Kalau benua Amerika pada saat itu belum ditemukan Columbus, ucap Nelson P. Sitompul SMM sambil menyapa para sahabat dari desa tempat lahir raja terhebat sepanjang masa, Alexander the Great. Pada hari kedua Minggu 25 Agustus 2024, Nelson P. Sitompul SEMM berkeliling seharian di kota Skopje dan bertamasya di kota wisata. Dia berada di puncak tertinggi Top the Top di kota Skopje, ibu kota Makedonia Utara. Dia melanjutkan membahas tersendiri yang belum tuntas mengenai Alexander the Great. Seperti telah dikatakannya, bahwa Alexander the Great adalah anaknya Raja Philippus II Makedonia dari istrinya Olympias. Raja Philippus II memiliki 2 orang istri. Menurut legenda, Alexander the Great bahwa Olympias itu hamil bukan oleh Philippus II tapi oleh dewa Zeus. Raja Philippus II juga sempat curiga tentang kehamilan istrinya. Pada saat itu terjadi kehebohan yang sangat luar biasa. Di Makedonia banyak yang mempertanyakan kehamilan dari istrinya Raja Philippus II. Alexander the Great hanya 2 kakak beradik dari ibu yang sama,
yaitu Alexander the Great dan adiknya Thessaloniki. Thessaloniki itu adik kandung Alexander the Great yang menikah kepada raja di Thessalonik. Maka yang namanya Thessaloniki itu adalah adiknya Alexander the Great, katanya. Nelson P. Sitompul SEMM mengatakan bahwa Raja Filipus II dari istri keduanya melahirkan Filipus III dan Cleopatra. Namun mengenai Cleopatra, dia tidak membahas karena menurut Makedonia bahwa Cleopatra yang di Makedonia inilah yang ke Mesir dan sampai 7 generasi. Disampaikannya ada yang bertanya, siapa pengganti Alexander the Great setelah meninggal? Secara de facto, pengganti adalah jenderalnya yang hebat. Tetapi secara legal adalah anaknya namun masih usia 12 tahun yaitu Alexander IV sama saudaranya Alexander the Great dari istri yang pertama itu yaitu Filipus III. Jadi boleh dikatakan bahwa Filipus III itu kalau bagi orang Batak, bapak udahnya Alexander IV, ujarnya. Setelah Alexander the Great meninggal, diangkatlah mereka menjadi seperti gantinya Firaun di Mesir, tapi yang berkuasa di sana jenderalnya Alexander the Great. Diangkat juga di Babilonia, Persia dan Makedonia sendiri yang ibu kotanya di Thessalonik. Jadi pengganti Alexander the Great adalah saudara tirinya yaitu Filipus III dan anaknya Alexander the Great masih usia 12 tahun, tapi itu hanya sebagai boneka, ucapnya. Dari The Top of Skopje, Makedonia, Nelson P. Sitompul SEMM menyapa para sahabat dengan mengatakan, seorang pemimpin yang kuat membuat negara akan maju. Horas, serunya. Pada hari ketiga Senin 26 Agustus 2024, Nelson P. Sitompul SEMM mengunjungi Matka Canyon, merupakan ngarai di sebelah barat pusat Skopje. Mencakup sekitar 5.000 hektar, Matka adalah salah satu tujuan luar ruangan paling populer di Makedonia Utara dan merupakan rumah bagi beberapa biara abad pertengahan. Danau Matka di dalam ngarai Matka adalah danau buatan tertua di negara ini. Di Matka terdapat 10 gua di ngarai Matka yang merupakan rumah bagi berbagai macam tumbuhan dan hewan, beberapa diantaranya unik. Sekitar 20% tumbuhannya adalah endemik dan hanya ditemukan di sana. Ngarai ini juga merupakan rumah bagi 77 spesies kupu-kupu asli, ular paling berbisa di Eropa Selatan, ular berbisa bertanduk. Gua-gua di ngarai adalah rumah bagi populasi kelelawar dalam jumlah besar. Kemudian dia melanjutkan ke Tetovo, sebuah kota madya di barat laut Republik Makedonia yang terletak di kaki pegunungan Sar. Sungai Pena mengalir melalui kota ini. Tetovo merupakan pusat minoritas Albania di Makedonia. Terdapat perguruan tinggi berbahasa Albania di kota ini, Universitas Negeri Tetovo. Kota ini juga memiliki universitas swasta, Universitas Eropa Tenggara yang dibangun atas inisiatif internasional. Pada hari keempat Selasa 27 Agustus 2024, Nelson P. Sitompul SEMM mendatangi Kruševo, yaitu kota madya di Republik Makedonia. Kota ini merupakan tempat tertinggi di Makedonia, malah di seluruh Balkan. Kruševo memainkan peran penting dalam sejarah modern Makedonia karena dari sinilah pemberontakan Ilinden bermula pada tanggal 2 Agustus 1903. Dari Kruševo, dia mendatangi Bitola, sebuah kota di Republik Makedonia yang letaknya di bagian selatan, tepatnya di munisipalitas Bitola. Pada tahun 2005, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 95.385 jiwa. Kota ini terletak pada ketinggian 576 meter di atas permukaan laut. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di negara ini. Hari kelima Rabu 28 Agustus 2024, Nelson P. Sitompul SEMM dari Bitola mengunjungi Galicica Mountain, gunung di seberang perbatasan antara Makedonia Utara dan Albania. Ada taman nasional di sisi gunung, di antara dua danau terbesar
Danau Ohrid, dan Danau Prespa yang membentang di area seluas 227 km persegi. Galicica adalah salah satu spesies endemik terkaya di antara pegunungan di Makedonia Utara. Pemandangan danau dan pegunungan di sekitar dapat dilihat dari puncak Galicica. Puncak tertinggi kedua adalah Magaro. Dari Galicica Mountain, dia pun melanjutkan perjalanan mengunjungi Saint Naum Monastery, yakni sebuah biara Ortodoks Makedonia. Namanya diambil dari penulis dan pencerahan Bulgaria abad pertengahan, Saint Naum, yang mendirikan. Hari ke-6 Kamis 29 Agustus 2024, Nelson P. Sitompul SEMM yang merupakan penyantun dan penasihat utama majalah Dalianatul ini melakukan tur jalan kaki dan tamasya sehari penuh di kota tua Ohrid dengan menikmati panorama Danau Ohrid. Telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1980. Kota ini terletak pada ketinggian 695 meter di atas permukaan laut dan merupakan kota terbesar ketiga di Republik Makedonia. Selanjutnya menjelajahi teater Makedonia kuno di Ohrid yang dibangun pada tahun 200 sebelum Masehi dan merupakan satu-satunya teater tipe Helenistik di negara tersebut, karena 3 teater lainnya di Skubi, Stobi, dan Heraklea Linkestis berasal dari zaman Romawi. Menelusuri benteng Samuel kuno dan mengunjungi gereja Saint John di Caneo. Dia pun menikmati perjalanan perahu atau wisata berlayar di danau. Pada hari ke-7 Jumat 30 Agustus 2024, hari terakhir, di kota tua Ohrid, Nelson P. Sitompul SEMM menikmati dengan mengunjungi biara Saint Jopan Bigroski dan resort pegunungan di area Marovo. Sore hari lanjut ke bandara dan pukul 18 tiba di Skopje International Airport. Pukul 20.20 dia berangkat ke Istanbul Airport untuk melanjutkan perjalanan pulang ke tanah air dan tiba di Soekarno-Hatta International Airport Cengkareng Sabtu 31 Agustus 2024 malam. Demikian Hikmat TV menyampaikan, Nelson P. Sitompul SEMM, sang penggiat traveling asal Tanah Batak, tempat lahir Alexander the Great, raja terhebat sepanjang masa. Yunani dan Makedonia Utara, penjelajahan objek pariwisata. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.